Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, sukacita boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara malam hari ini sebelum kita menutup hari ini. Dan saya percaya sebelum kita istirahat, biarkan tetap kita dipenuhi dengan firman-Nya. Firman-Nya yang menguasai dan berdaulat dalam hidup setiap kita. Saudara, mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Dan kami percaya firman-Mu kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kami, menuntun kami, membuat hidup kami terus berjalan di dalam setiap kebenaran. Dan kami percaya malam hari ini firman-Mu memberkati kami, dalam istirahat kami terus diingatkan, dan hikmat wahyu pengertian turun atas kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita belajar dari Amsal 12 ayat yang ke-11. Amsal 12 ayat yang ke-11 berkata, "Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi." Sekali lagi, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dari Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 berkata, "Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan, tetapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tak berguna adalah orang bodoh." Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, biarkan malam hari ini kita belajar satu tema, orang yang memaksimalkan waktunya. Hidup di dunia adalah hidup yang terbatas. Hidup di dunia adalah hidup karena kemurahan Tuhan. Hidup di dunia adalah sebuah kesempatan. Dan suatu kali kita akan kembali kepada pencipta kita. Biarkan malam hari ini kita mengerti bahwa ketika kita ada di dalam dunia, kita harus hidup bekerja, melakukan bagian kita. Dan orang yang dikatakan yang bekerja di ladangnya, bekerja untuk tanahnya, maka dikatakan ia mempunyai banyak makanan. Saudara, Tuhan memberi 24 jam setiap hari kepada kita semua. Pertanyaannya, orang yang memaksimalkan waktu itu untuk bekerja dengan mengelola dengan benar, maka ada berkat yang tersedia di dalam lumbung-lumbungnya. Tetapi orang yang menghabiskan waktunya, kesempatan-kesempatan hidupnya untuk hal yang tak berguna adalah orang yang bodoh, yang suatu kali akan membayar mahal untuk waktu yang sudah terbuang itu. Jadi mari pastikan hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri. Jadi mari bekerja baik secara rohani di ladangnya Tuhan. Hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup semakin bersungguh-sungguh. Biar ada yang namanya persediaan di lumbung-lumbung hidup kita. Secara jasmani kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Bapak Ibu yang berkeluarga, kenapa engkau bekerja? Sebagai bentuk tanggung jawabmu untuk istri anak-anak kita, untuk keluarga kita yang kita kasih. Dan orang yang demikian Alkitab berkata bahwa akan mempunyai banyak makanan. Ada tersedia berkat Tuhan di sana. Karena orang yang bekerja pasti akan menghasilkan sesuatu. Tentunya karena kemurahan Tuhan. Tapi orang yang menghabiskan waktunya, menghabiskan setiap kesempatan yang Tuhan beri, sebagai contoh dipakai untuk mabok, berjudi, untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang maksiat. Saudara, hal kebodohan yang demikian suatu kali akan disesali, dan ketika di penghujung tahun dalam hidup kita, banyak orang yang menyesal karena sudah membuang banyak waktunya dengan sia-sia dan percuma. Tapi biarkan malam hari ini sebelum kita istirahat,
kita menyadarkan diri kita tetap mau menjadi orang yang bekerja dengan maksimal oleh karena kemurahan Tuhan dalam apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita bekerja di ladangnya Tuhan, melayani Tuhan seumur hidup kita. Kita bekerja dalam pekerjaan yang Tuhan taruh dalam hidup kita dengan bertanggung jawab. Kepada orang demikian ada berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kita. Biarkan renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua, menyadarkan kita semua bahwa hidup adalah kesempatan. Mari pakai waktu hidup kita dengan benar. Mari pakai kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita dengan benar. Mari belajar menjadi pengelola-pengelola yang baik, yang dapat dipercaya, bertanggung jawab sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Ajari kami bertanggung jawab dengan hidup kami, untuk kami bekerja dengan maksimal, dan oleh kemurahan-Mu kami tetap bekerja dan melakukan bagian kami sehingga kami menjadi pengelola yang benar, dan kami percaya berkat Tuhan ada di atas kepala orang-orang yang benar, orang-orang yang mau melakukan bagiannya dengan benar. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami dalam istirahat kami, dan kami percaya firman-Mu menguatkan kami, dan kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, menikmati berkat Tuhan yang baru dalam hidup setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat.